Pemulihan hati yang luka menjadi hati yang baru. Hidup di dunia yang penuh dengan liku, tantangan, manis pahit, suka duka adalah misteri kehidupan yang sering tidak bisa kita pahami dan mengerti. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik terus-menerus, tidak henti-hentinya. Dan mungkin membuat kita patah semangat, kecewa, hati yang rusak, remuk, bahkan sudah menjadi luka dalam dan menjadi akar kepahitan. Banyak hal yang dapat melukai hati kita. Mungkin dari sikap pasangan hidup, anak, orang tua, kakak, adik, saudara, partner kerja, relasi, teman, sahabat, atau orang-orang terdekat kita lainnya, sehingga membuat sakit hati, remuk, hancur berkeping-keping. Dan ini sangatlah penting untuk dipulihkan dan dibaharui. Rasa kecewa, sakit hati tidak hanya dirasakan orang yang tidak percaya dan mengenal Tuhan. Tidak terkecuali pada orang percaya pada Tuhan. Bahkan pada orang yang semakin dekat dengan Tuhan, hidup melayani semakin terlihat. Jelas karena semakin berat tantangan yang dihadapi. Ekspektasi sangat jauh dari realita yang memungkinkan sakit hati. Banyak orang yang kecewa di dunia ini lalu bertobat dan melayani Tuhan. Tergabung di sebuah gereja atau pelayanan dengan sebuah pengharapan akan mendapat teman yang saling mendukung, pemimpin, pasangan hidup yang lebih baik karena di lingkungan sesama anak yang takut akan Tuhan. Tetapi sakit hati, luka batin justru terjadi dan bisa lebih hebat ketika kenyataan, realita atas pengharapannya berbanding terbalik 180 derajat. Dalam pertobatan dan pelayanannya, justru dia dicela, dikritik, disalahkan, ditolak, dan dikhianati. Mungkin saudara yang sudah mengenal dan menerima pengampunan dari Tuhan akan diam 1000 bahasa, tidak akan membalas setiap tindakan orang yang menyakitimu oleh karena Tuhan. Tetapi belum tentu saudara mampu benar-benar mengampuni dan melupakan, sehingga sakit hati, luka hati akan semakin mendalam dan terbungkus dengan rapi. Roma 7 ayat 22 sampai 24. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Pemulihan hati yang terluka sangatlah penting. Tanpa mengungkit-ungkit masa lalu, mencari kambing hitam, salah benar, tetapi mampu menerima fakta dan kenyataan dengan respon positif. Berdamai dengan diri sendiri dan mau dipulihkan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus dan menjadi hati yang dibaharui, hati yang damai dan sukacita. Hati adalah sumber kehidupan manusia
Jika hatinya benar, hatinya baik, hatinya tulus, maka perkataan dan perbuatannya juga akan benar, baik dan tulus. Matius 15 ayat 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Mari kita membuka hati untuk dipulihkan oleh Roh Kudus. Jangan manifestasi dari ego kemanusiaan kita sendiri yang masih tetap bercokol dalam hidup kita. Tetapi biarlah karya manifestasi dari Roh Kudus yang terpancar dalam hidup kita. Dipulihkan untuk memulihkan. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Diurapi untuk jadi berkat, memulihkan hati yang terluka, merawat orang yang luka hati, bukan jadi hakim atas diri orang lain, memandang rendah, menganggapnya cengeng, rapuh, dan sangat membosankan. No time untuk mendengarkan keluhan orang yang sedang remuk hatinya. Yesaya 61 ayat 1a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Bagaimana kita bisa hidup menghasilkan buah yang baik, produktif, maksimal, mengembangkan bakat dan talenta, hidup sukses, berhasil, beruntung dan terberkati? Hanya ada pada orang yang hatinya dipulihkan, dibaharui, berpikir positif, dapat memandang jauh ke depan rencana Tuhan yang baik dan luar biasa, bersyukur dalam segala hal, bahkan bersyukur atas hal yang belum diterima dan belum terjadi dalam hidup saudara. Mari terima lawatan Allah dengan membuka hati untuk memulihkan hatimu yang terluka, mempersiapkan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Lawatan Allah dalam pemulihan pernikahanmu, rumah tanggamu, lawatan pemulihan berkat mujizat berlipat ganda atas usaha dan pekerjaanmu, lawatan akan pemulihan kesehatanmu, dan pemulihan hatimu untuk tetap dalam rasa syukur yang berlimpah pada Tuhan. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, atas pemulihan hidup yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri. Kami menerima apa yang menjadi proses daripada-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, mampukan kami melewati hari-hari kami Tuhan. Karena hari-hari yang kami hadapi bukan hari-hari yang mudah, tetapi hari-hari yang sulit. Tetapi kami percaya bersama Engkau Tuhan, kami akan menjadi pemenang. Bahwa hidup kami akan menaik. Bahwa di dalam Engkau Tuhan hidup kami berkemenangan. Kami memperoleh kebahagiaan dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, pulihkanlah hati kami Tuhan. Walaupun kami terkadang kecewa, rasa sakit hati, itu Tuhan semua adalah proses yang daripada-Mu Tuhan. Untuk mendewasakan kami, untuk kami semakin melihat kebesaran nama-Mu Tuhan. Untuk kami semakin tangguh, untuk kami semakin tegap berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun ada goncangan dan badai. Ya Allah Bapa, biarlah boleh kehidupan kami menjadi berkat buat yang lain. Engkau yang memulihkan hati kami dan kami boleh menjadi memulihkan orang-orang yang terluka. Engkau pakai kami Tuhan untuk seturut kehendak-Mu. Mari Tuhan,
Beri kami Roh Kudus-Mu. Jangan tinggalkan kami satu detik pun, supaya kami boleh Tuhan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan, dan kami mencari milik kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan. Kami yang terluka, yang sakit hati, yang berduka, Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat yang mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Terima kasih buat berkat rumah tangga kami, anak-anak, masa depan kami, usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Engkau memberikan kami berkat berlimpah, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima segala berkat yang akan terus tercurah dan mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa hari ini sampai Maranatha. Amin.